Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurdin dari SMP Negeri Sata Pencongloe, Kecamatan Petalasan, Kabupaten Goa. Calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini saya bersama rekan saya. Ya, nama saya Herman. Saya kebetulan guru SMP Sata Pencongloe dan kebetulan saya adalah guru matematika. Terima kasih. Baik. Apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat, Pak. Selalu sehat dan semangat, Pak. Ya. Baik Pak Herman, seperti yang Bapak sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa Bapak segera ingin disupervisi. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya minta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait kesiapan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sangat siap, Pak. Iya, saya sudah siap dari kemarin sebenarnya. Baik Pak, yang pertama yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak terkait tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada pembelajaran nanti. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya masuk di tujuan pembelajaran itu, saya bagusnya mungkin kalau menyampaikan dulu materi saya supaya jelas apa yang kita ajarkan ke anak-anak. Jadi materi yang saya akan nanti sampaikan ke anak-anak itu Pak adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Di mana materi ini saya anggap penting karena kenapa ini merupakan suatu materi pokok yang akan nantinya tetap berlanjut ke jenjang SMA. Baik, sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, jadi tujuan pembelajaran saya adalah yang kan dua di sini ada dua materi Pak kan. Yang pertama adalah perkalian, kemudian yang kedua adalah pembagian. Jadi tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah pertama itu setelah saya membelajarkan materi ini kepada siswa, saya berharap siswa itu mampu mengerjakan perkalian ini sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian yang kedua adalah setelah saya memberikan materi ini, siswa dapat atau mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pembagian pecahan. Mungkin seperti itu Pak. Ya baik Pak, seperti yang Bapak sampaikan ini bahwa salah satu tujuan yang ingin Bapak capai adalah siswa dapat menyelesaikan masalah terkait pembagian dan perkalian Pak ya. Betul sekali. Oke. Selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan terkait area pengembangan yang akan Bapak kembangkan, yang akan Bapak capai pada pembelajaran ini. Terima kasih. Pada umumnya semua area yang kita kembangkan adalah keterampilan dan pengetahuan. Dua aspek ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari penilaian kita, terutama dalam aspek keterampilan. Pertama saya mulai dari aspek keterampilan. Di sini saya menekankan bagaimana anak itu terampil dalam menyelesaikan soal-soal, terampil dalam berkomunikasi, dan terampil dalam saling berkomunikasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Ini juga aspek yang sangat penting. Kenapa? Aspek ini merupakan suatu tolak, mungkin bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian nanti. Jadi kedepannya ada dua aspek ini, yaitu aspek keterampilan dan aspek pengetahuan dalam peningkatan kompetensi atau keterampilan siswa. Mungkin seperti itu Pak. Baik sekali Pak ya. Jadi Bapak di sini memfokuskan untuk area pengembangannya adalah keterampilan dan pengetahuan Bapak. Oke, saya masih ingin bertanya Pak terkait strategi yang akan Bapak gunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Ya, terima kasih Pak. Sebelum saya masuk di strategi itu, biasanya saya mengumpulkan data-data Pak ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ada yang sesuai dengan profilnya, sesuai dengan minatnya, dan sesuai dengan bakatnya. Jadi saya kategorikan di situ atau saya kelompokkan dengan kelompokkan dengan peserta didik, siapa yang sesuai dengan profilnya, sesuai dengan bakatnya. Jadi ini yang menjadi dasar saya bagaimana saya melakukan pembelajaran di kelas. Jadi strategi yang saya lakukan itu mungkin yang pertama itu adalah menggunakan metode diskusi Pak. Metode diskusi yang saya gunakan dengan menampilkan slide-slide yang slide-slide yang sesuai yang di YouTube. Jadi saya mengambil materi juga dari YouTube untuk melengkapi buku-buku yang saya pegang itu. Jadi strategi ini mungkin bukan metode ceramah Pak ya, tetapi diskusi sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Mungkin seperti itu. Jadi salah satu strategi yang akan Bapak gunakan adalah dengan menggunakan media pembelajarannya, salah satunya dengan referensi YouTube Pak ya. Betul sekali. Oke, kemudian Bapak juga akan menggunakan slide tadi Pak ya. Iya, PPT Pak. Iya.
Ya, saya kira demikian beberapa diskusi kita terkait persiapan Bapak untuk observasi nanti. Besar harapan saya bahwa pada saat pelaksanaan Bapak bisa tampil percaya diri dan memberikan yang terbaik. Iya Pak, mudah-mudahan nanti pada saat observasi Bapak menilai saya bisa berjalan lancar dan anak-anak juga bisa antusias dalam mengerjakan soal dan mendapatkan pelajaran yang saya berikan. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Baik, untuk hari ini sedikit refleksi ya terkait dengan mata pelajaran untuk minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah masuk mengenal terkait dengan pecahan. Sudah ada ya? Sudah kemarin sudah saya sampaikan. Sudah? Sudah. Oke, jadi kita lanjut materi hari ini yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Yang pembagian. Jadi setelah kalian belajar ini, kalian harus tahu bisa mengerjakan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Itu dua. Jadi hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian pecahan. Nah, sudah paham ini? Ada di perkalian. Di situ ada contoh soal ya. Ada contoh soal terkait dengan perkalian. Di situ ada 3/4. 3-nya itu apa? Penyebut atau pembilang? Pembilang. Ya? Penyebut atau pembilang? Sudah ya? Sudah? Nah, sekarang di atas ada contohnya, yaitu perkalian 3/4 dikali dengan 1/3. 3 itu apa lagi? Mengapa? Pembilang. Yang di bawahnya? Penyebut. Jadi harus dihafal itu ya, yang mana penyebut, yang mana pembilang. Ya? Dikali dengan 1/3. Berapa kira-kira jawabannya? Ada yang bisa? Ada? Berapa jawabannya? 3/12. Ah, betul sekali. 3/12. Tepuk tangan dulu utamanya. Berapa? Angkat tangan. Salah enggak apa-apa, benar saya curi jempol. 14/15. Berapa? 14. Ada yang bisa kerjakan di atas bagaimana prosesnya? Silakan. Enggak apa-apa salah. Benar atau salah itu sudah biasa. Berapa kira-kira jawabannya? Dan prosesnya semua orang bisa mendapatkan hasil tapi tidak tahu prosesnya. Banyak orang berhasil tetapi dia cuma melihat keberhasilannya orang. Ya? Mungkin kalian melihat guru kalian misalnya Pak Nuki, wih tahu sudah sarjana, tetapi perjalanannya itu luar biasa untuk mendapatkan titel sarjana. Ya. Berapa jawabannya? 14/15. Ya, tepuk tangan dulu untuk mata. Nah, kita sudah belajar dua materi ini, perkalian dan pembagian pecahan. Sekarang ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah bisa mengerjakan tugas yang akan saya berikan? Sudah ya? Jadi di bangku kalian itu masing-masing sudah ada kertas. Setiap kelompok itu sudah memiliki satu kertas ya? Sudah? Sudah ada semua? Nah, sekarang saya minta kerjakan soal yang ada di papan tulis. Kemudian nanti ada yang mempresentasikan atau ada yang mewakili teman kelompoknya untuk mengerjakan soal di atas. Bisa ya? Waktu kalian 15 menit dari sekarang. Ada? Tidak ada. Sudah semua? Sudah? Sudah? Oke. Oke, sekarang itu kerjanya dikumpul ya. Dikumpul sama Bapak kalau sudah semua. Satu orang dulu naik mengerjakan. Satu orang saja. Ya. 3/4. Ya, silakan satu orang dulu naik bisa mengerjakan. Coba tidak. Perhatikan temannya ya, cara menyelesaikan soal seperti itu.
saya di sini mengharapkan keberanian kita. Banyak orang pintar tetapi takut tampil. Salah satu kelemahan orang tidak sukses itu adalah pintar tapi tidak mau tampil. Iya, betul. Orang-orang pintar tapi di belakang tidak dikenal kita. Tuh, tidak dikenal kita. Tapi usaha kita berani tampil. Saya di kelas sebelumnya saya selalu mengharapkan semuanya berani tampil. Sudah ya? Oke, tepuk tangan dulu teman-temannya. Sudah paham semua? Sudah ya? Oke, terima kasih. Silakan jawabannya itu dikumpul sama Bapak. Dikumpul sini. Kumpul ya, sudah semua. Oke. Wih, bagus-bagus semua jawabannya. Bagus-bagus semua. Oke ya. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih. Semuanya semangat, semuanya luar biasa. Semuanya kompak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Hari ini cukup ya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar dua hal, yaitu di atas perkalian dan pembagian. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa merefleksikan satu orang? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kelompok di situ bisa? Bisa? Ayo, ya silakan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Penyebut, pembilang, Ya. pembilang campuran, Iya. desimal, Desimal. Apalagi? Pembagian dan perkalian pecahan. Jadi kita sudah belajar beberapa hal di sini ya. Ada pembagian, ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, ada pembilang dan penyebut. Ya. Jadi kalau kalian nanti di luar ada lagi pertanyaan, silakan Bapak siap menerima kalian pertanyaan kalian terkait dengan materi-materi matematika, terkhusus pelajaran matematika. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan, saya terbuka 10 jam saja karena di sekolah ya. Nggak boleh 24 jam, nanti marah istri. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini. Sangat luar biasa untuk pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan cerah. Baik Pak Herman, seperti diskusi kita di awal, observasi bahwa kita akan kembali bertemu untuk kembali mendiskusikan apa saja yang telah Pak Herman lakukan di proses pembelajaran ini sebagai tahapan supervisi. Apakah Bapak bersedia dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan? Nah, sangat siap. Baik Pak Herman, Pak Herman tolong dibantu terkait bagaimana perasaan Pak Herman setelah melakukan supervisi ini? Melihat dari antusiasnya siswa, saya sangat senang dan bangga dengan mereka semua, termasuk juga dengan saya sangat senang karena kenapa anak-anak sangat antusias dalam menerima pembelajaran saya. Jadi saya merasa senang sekali dengan apa yang saya lakukan hari ini. Ya, mungkin seperti itu Pak jawaban saya. Jadi ada kepuasan tersendiri ya yang Pak Herman rasakan setelah melakukan tahapan supervisi ini. Baik Pak Herman, selanjutnya apakah bisa kembali ceritakan terkait strategi pembelajaran yang Pak Herman lakukan sebagaimana praobservasi sebelumnya? Sesuai dengan apa yang kita bicarakan waktu di awal sebelum masuk pembelajaran di observasi tadi, seperti yang saya tampilkan ini Pak, jadi metode pembelajaran saya itu atau strategi saya itu adalah dengan menggunakan media-media yang ada di sekolah, contohnya ini sini Pak ya. Jadi buku-buku juga saya menggunakan buku cetak, jadi saya kombinasikan dengan materi yang ada di YouTube. Jadi saya dua hal di situ yang menjadi prioritas saya untuk mengajarkan atau menyampaikan materi pada anak sehingga anak lebih paham. Karena anak-anak itu terkadang susah memahami suatu hal kalau dia tidak paham atau tidak menyenangi sesuatu. Jadi saya berusaha dulu untuk menyenangkan anak-anak, membahagiakan, meminati supaya pembelajaran itu cepat diserap oleh anak-anak. Seperti itu Pak. Baik Pak Herman, terkait dengan apa yang Bapak sudah paparkan sebelumnya terkait strategi, apakah dari kegiatan supervisi yang baru saja dilakukan, apakah Pak Herman masih merasa masih ada kendala atau masih ada kekurangan dari metode mungkin atau strategi yang Pak Herman berikan di kelas? Betul Pak, masih banyak kekurangan yang saya dapatkan dalam mengajar.
salah satunya Pak, saya terkendala jaringan. Nah, itu salah satu faktor yang menjadi penghambat saya karena kebanyakan materi saya ambil dari YouTube. Nah, ketika jaringan saya bermasalah, nah itu juga pembelajaran saya bermasalah. Oke, kemudian kalau dibilang untuk menuntut kesempurnaan, tidak ada yang sempurna Pak. Jadi kalau kesempurnaan itu hanya milik yang di atas. Saya hanya menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan anak-anak, sehingga apa yang mereka dapatkan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk mereka nanti. Seperti itu Pak. Baik Pak ya, jadi salah satu kendala Bapak adalah jaringan juga sangat penting dalam hal ini Pak ya. Kebanyakan media-media yang Bapak gunakan adalah menggunakan solusi di Pak. Oke baik Pak, saya kembali. Satu lagi Pak, Ya, ada satu lagi masalah saya terlalu berpengaruh sih Pak menjadi terlalu berpengaruh. Iya, jadi mungkin ada materi yang terlewatkan, ada materi yang tidak tersampaikan. Jadi mohon maaf Pak kalau saya ada kekurangan seperti itu. Mohon dimaklumi sebagai manusia biasa. Oke baik Pak ya, jadi Pak Herman menganggap bahwa terlalu cepat menjelaskan atau terburu-buru juga merupakan kendala atau kekurangan Bapak pada saat Betul Pak, betul menjelaskan. sekali. Iya. Oke, baik Pak. Selanjutnya kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan terkait kekurangan Bapak, kendala Bapak, apa kemudian tindak lanjut dari Bapak untuk memperbaiki? Jelas Pak, namanya pembelajaran selalu ada tindak lanjutnya. Segala sesuatunya yang ingin kita perbaiki selalu ada kedepannya, ada perbaikannya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya rasa harus saya perbaiki lagi ke depannya Pak. Mungkin di pembelajaran atau di pertemuan berikutnya Pak, saya akan tindak lanjuti materi-materi yang kurang terkait dengan kendala yang saya sebutkan tadi itu. Jadi insya Allah kalau tidak selesai di pertemuan berikutnya, saya akan perbaiki lagi di pertemuan berikutnya sebagai bahan PR untuk saya pribadi. Luar biasa sekali Bapak ya, sudah Bapak tunjukkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak Herman, apakah rencana tindak lanjut yang akan Bapak rencanakan itu akan dilakukan secepat mungkin atau seperti apa Pak? Seperti yang saya bilang tadi Pak, tindak lanjut saya akan saya lakukan atau akan saya realisasikan itu di pertemuan berikutnya. Jadi segala sesuatu atau kekurangan atau kendala saya yang saya dapatkan selama proses pembelajaran ini akan langsung saya realisasikan tindak lanjutnya di pertemuan berikutnya, terutama di pertemuan yang berikutnya ini, pertemuan yang terkait dengan materi saya. Jadi pertemuan yang kedua dan ketiga. Baik Pak, saya kira terima kasih banyak pada kesempatan yang Bapak berikan. Saya berharap aksi-aksi nyatanya Bapak, rencananya Bapak kedepannya bisa benar-benar dilaksanakan dan Bapak bisa tampil maksimal, lebih percaya diri untuk kemudian memberikan yang terbaik untuk Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Menjadi PR untuk saya, menjadi pengalaman untuk saya, menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya untuk memperbaiki cara mengajar saya. Terutama untuk saya Pak, akan saya latih terus untuk bisa memberikan pembelajaran yang baik lagi. Ya, terima kasih Pak. Itu saja Pak. Oke baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nurdin dari SMP Satap Mocongle, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Goa. Pada sesi ini saya ditemani oleh Bapak Rusdi SPDGR sebagai pengajar praktik saya di angkatan 9 calon guru penggerak Kabupaten Goa ini. Kemudian saya juga ditemani oleh Bapak Herman selaku guru yang saya supervisi. Baiklah, pada sesi ini saya tentu mengharapkan umpan balik dari pengajar praktik saya, Bapak Rusdi SPDGR. Setelah kita melakukan supervisi akademik, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi itu berlangsung, dan pasca observasi. Baik Pak, silakan untuk memberikan umpan baliknya. Baik, terima kasih Pak Herman dan Pak Nurdin atas undangannya untuk memberikan umpan balik terhadap praktek supervisi menggunakan teknik coaching ya, dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Nurdin karena telah melaksanakan tugasnya dengan sangat-sangat baik ya, dengan berkolaborasi dengan Pak Herman. Nah, Pak Herman ini juga rekan saya di grup penggerak sebenarnya di angkatan 2 ya. Luar biasa kita berjumpa lagi Pak Herman. Dan memang
Pak Nurdin ini saya lihat sudah sangat bagus ya Pak Herman dalam melakukan teknik supervisi menggunakan teknik coaching ini, mulai dari pra dan pasca observasinya itu sudah sangat bagus. Nah, dimulai dari bagaimana menanyakan perasaannya Pak Nurdin dalam mengajar, kemudian bagaimana tantangan-tantangan apa yang dihadapi, kemudian strategi apa untuk menghadapi tantangan tersebut, dan tindak lanjutnya saya kira sudah sangat-sangat bagus, luar biasa. Namun meskipun begitu mungkin masih perlu digali lagi kalau dari saya, karena sudah sangat bagus, tapi perlu digali lagi supaya percakapan ini lebih mendalam lagi, begitu Pak Nurdin ya. Jadi dari segi misalnya di awal antusias, mungkin ditanyakan lagi apa yang membuat Pak Herman ini merasa sangat senang bisa diobservasi oleh Pak Nurdin, ya seperti itu. Kemudian mungkin bisa ditanyakan range nilainya itu dari misalnya dari 1 sampai 10, berapa tingkat kepuasannya Pak Nurdin terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu boleh dilakukan seperti itu. Kemudian misalnya Pak Herman mengatakan ada 8. Nah, 2-nya itu kira-kira apa kekurangannya? Nah, itu kan lebih menarik lagi. Kemudian tentang strategi apa kekurangan-kekurangan bisa digali lagi, karena tadi Pak Nurdin itu lebih banyak Pak Herman itu lebih banyak mengungkapkan tentang teknis dalam pembelajarannya itu yang masih kurang, seperti misalnya kendala jaringan seperti itu. Jadi mungkin bisa digali lagi kekurangan-kekurangan apa yang mungkin belum diingat secara pasti oleh Pak Herman. Jadi bisalah disebutkan lagi apa kira-kira lagi Pak Herman. Kalau tidak ada memang ya seperti itu. Kemudian tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini kurang digali bagaimana tindak lanjutnya. Apakah memang hanya sebatas di kelas ataukah Pak Herman ini punya strategi lain terhadap pembelajarannya? Apakah mungkin berkolaborasi dengan guru lain, ataukah misalnya dengan kepala sekolah atau pengawas bahkan untuk tindak lanjut dari proses pembelajaran yang sudah baik ini. Kemudian mungkin bisa bertanya lebih tentang metode-metode apa yang menarik di dalam pembelajaran. Nah, itu bisa digali lagi supaya bisa menularkan praktik-praktik baik yang sudah diberikan oleh Pak Herman dalam proses pembelajaran. Saya kira itu, selebihnya saya rasa sangat-sangat luar biasa ya Pak Hermannya. Saya lihat Pak Nurdin ini semangat dan tertata rapi, apa yang dikatakan jelas artikulasinya ya. Saya kira itu. Bagaimana? Saya kembalikan ke Pak Nurdin dan Pak Herman, siapa tahu ada tanggapan. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas umpan balik yang sangat luar biasa dari Bapak Rusdi. Mungkin sebelum saya menutup, saya memberikan kesempatan untuk Pak Herman. Mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap apa yang menjadi umpan balik dari Pak Rusdi. Silakan Pak Herman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Ini mungkin menjadi sebuah masukan yang akan menjadi kedepannya menjadi referensi buat saya bagaimana mengelola lagi pembelajaran, dan saya juga ini sangat bersyukur karena Pak Nurdin ini juga merupakan suatu CGP yang luar biasa Pak. Ya, betul. Di sekolah saya ini juga sebagai teman saya juga serius. Jadi terkait dengan tadi juga saya banyak belajar terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin itu saja Pak, karena kekurangan itu pasti menjadi milik manusia. Tidak ada yang sempurna. Jadi segala sesuatunya itu hanya bisa berencana. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, betul sekali Pak Herman. Kita sama-sama belajar di sini Pak Herman, luar biasa. Ya, silakan Pak Nurdin, ada yang disampaikan mungkin atau tanggapannya? Baik Pak, terima kasih banyak. Kembali saya ucapkan kepada Bapak Rusdi selaku pengajar praktik saya di angkatan 9 ini. Kemudian Bapak Herman yang penuh semangat
merupakan guru yang saya supervisi. Semoga apa yang direncanakan terkait pembelajaran bisa diterapkan cepat lagi. Baik, demikian untuk sesi kali ini, yaitu sesi umpan balik pada supervisi akademik. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rusdi dan kepada Pak Herman selaku guru yang saya supervisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Selamat Terima kasih, Pak. Ya.